وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-26 tentang kewajiban sedekah setiap tulang rusuk yang kita miliki. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, setiap ruas tulang dari manusia wajib bagi dia untuk sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, yaitu sedekah setiap hari ketika matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun, mendamaikan antara dua orang itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'aha 'alaiha mata'ahu shadaqatun, membantu seseorang di kendaraannya, yaitu ketika ada orang dia berjalan di atas kendaraan, kemudian kita bantu naikkan beban barang-barang kepadanya. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, entah orang itu kita naikkan di kendaraan kita atau kita angkatkan barang-barangnya. Shadaqatun, itu adalah bentuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah kaki yang engkau langkahkan menuju sholat itu juga sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun, dan engkau menghilangkan rintangan di jalan itu juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain mirip juga dengan seperti ini, tapi dalam hadis ini dijelaskan nanti tentang berapa sih jumlah ruas tulang di dalam diri kita. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi yang kita bacakan dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Kalau hadis yang kedua ini hadis dari Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, khuliqa ibnu Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsolin. Seseorang itu, anak Nabi Adam itu diciptakan dengan 360 ruas tulang. Jadi anak manusia itu, dia itu diciptakan dan ruas tulang yang ada dalam tubuhnya itu jumlahnya 360. Faman dzakarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah, maka siapa yang berzikir kepada Allah, siapa yang memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, siapa yang bertahlil kepada Allah, siapa yang bertasbih kepada Allah Ta'ala, siap wa azala hajaron an tariqil muslimin, atau orang yang menyingkirkan batu di jalan kaum muslimin, au azala syaukatan, atau menyingkirkan duri, au azala azman, atau menyingkirkan tulang, au amara bi ma'rufin, atau dia memerintahkan kepada kebajikan, au naha an mungkarin, atau dia melarang dari kemungkaran,
adadatilka asittina wa thalathi mi'ati sulama, dan amal yang dia kerjakan itu sejumlah 360 sesuai dengan jumlah ruas tulang dia. Amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu anin nar, orang itu hidup di sore hari, kan pagi hari matahari terbit, selama berjalan waktu maka harus sedekah sejumlah itu. Maka kalau dia itu berhasil satu hari dia sedekah sejumlah 360 ruas tulang, maka dia itu sore harinya telah menyelamatkan jiwanya dari api neraka jahanam. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadisnya itu mirip juga, hadis dari Buraidah. Kalau ini sahabatnya Buraidah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil insani salatu mi'atin wa situna mafsalan, di dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin minhu bisadaqatin, dan wajib bagi setiap orang untuk bersedekah sesuai dengan jumlah ruas tulangnya. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya, wa man yutiqu dzalika ya Nabiullah, wahai Rasulullah, siapa yang mampu setiap hari sedekah 360 kali? Maka Rasulullah mengatakan, qala, Rasulullah bersabda, an-nakha'atu fil masjidi tadfinuha. Nakha'ah itu riya atau air ludah di masjid yang kamu bersihkan. Wa syai'u tunjihi anit thariq, semua rintangan yang kamu singkirkan dari jalan, itu kebaikan, itu sedekah. Fa illam tajid, kalau kamu memang sudah mentok, nggak mampu lagi berbuat kebaikan, faraqata ad-duha tujzi'uka, maka 2 rakaat sholat duha itu sudah mengganti kewajiban sedekah kamu. Kemudian dalam hadis yang lain juga mirip juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Kalau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun, setiap orang muslim, kalau ini orang muslim, mengaitkan ke orang muslim, setiap orang muslim itu wajib untuk sedekah. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu fa illam yajid, wahai Rasulullah, terus bagaimana kalau dia itu enggak mampu? Qala fa ya'malu biyadihi wa yasna'u nafsahu wa yatasaddaqu, kalau tidak mampu, bikin saja dengan tangannya apa saja, karya apa yang bisa dibikin, bisa bermanfaat untuk dirinya, kemudian dia sedekahkan ke orang lain, yaitu barang itu. Kalau para sahabat bertanya lagi, fa illam yastati aw lam yaf'al, ya Rasulullah, kalau orang itu nggak mampu atau dia itu nggak bisa mengerjakan, qala yu'inu dzal hajatil malhuf, dia bantu orang yang butuh bantuan, apa saja yang bisa engkau bantu kepada orang lain. Kalau para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, ya Rasulullah, kalau orang itu nggak mengamalkan, qala, maka Rasulullah mengatakan, fal ya'mur bil khairi, kalau seperti itu ya perintahkan saja kebaikan, yaitu kamu perintahkan kebaikan kepada orang. Akhirnya para sahabat bertanya lagi, qalu fa illam yaf'al, ya Rasulullah, kalau dia nggak mengamalkan itu, maka Rasulullah mengatakan, fal yumsik anisyar, kalau memang sudah tidak mampu, tahan kejelekan dari dirinya, yaitu kejelekan lisannya, kejelekan tangannya, kejelekan kakinya, itu dia tahan, jangan sampai menzalimi orang lain. Fa innalahu shadaqatun, itu pun juga dinilai sebagai sedekah. Berarti kalau kita perhatikan ini ada banyak sekali riwayat yang maknanya hampir sama, menjelaskan tentang kewajiban sedekah setiap hari sesuai dengan jumlah ruas tulang yang kita miliki. Dan ruas tulang yang kita miliki itu 360, dan 360 itu lengkap secara lengkapnya. Tetapi kalau tulang-tulang yang besar itu jumlahnya 240-an. Tetapi ada tulang-tulang, ruas tulang kecil-kecil, itu kalau dikumpulkan semua, itu diteliti itu jumlahnya 360.
dan manusia itu disusun di atas tulang itu. Dan mereka itu, yaitu tulang-tulang ini, setiap tulang itu pagi hari dia masih hidup, maka dia itu harus sedekah. Orang itu harus sedekah. Kenapa? Karena dia diberikan karunia tulang-tulang yang masih bisa bermanfaat untuk dirinya. Maka dia itu harus sedekah. Orang itu harus sedekah sejumlah dengan ruas tulang yang dia itu bisa merasakan kehidupan. Kalau memang mentok semua perbuatan kebaikan itu sudah nggak bisa untuk diri sendiri, atau kebaikan yang kita berikan ke orang lain nggak bisa, maka bisa diganti sedekah 360 kali itu dengan sholat duha. Bisa diganti dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Sehingga kita sholat duha 2 rakaat itu sebagai pengganti kewajiban sedekah pada diri kita sesuai dengan jumlah tulang yang kita miliki. Dan dalam hadis ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, saya akan bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan, fa maknal hadis, kalau kita itu pengen mengetahui makna hadis ini, inti hadis ini itu adalah anna tarqiba hadhil idhami wa salamataha min a'dhami ni'amillahi ala abdihi, bahwa susunan tulang-tulang ini yang tersusun rapi di dalam tubuh kita dan sangat rapi, nggak ada kekurangan susunan ini, itu merupakan nikmat karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Fayahtaju kullu azmin minha ila shadaqatin, maka sebagai syukurnya kita kepada Allah Ta'ala, maka kita itu sedekah sesuai dengan jumlah setiap rusun kita. Yatasaddaqu ibnu Adam anhu liyakuna dzalika syukran li hadhihi nikmah, supaya kebaikan-kebaikan sedekah yang kita berikan sesuai dengan jumlah ruas tulang itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala akan karunia itu. Oleh itu kalau kita perhatikan itu banyak dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu mengingatkan akan karunia diciptakannya kita secara sempurna. Kita itu kan diciptakan sempurna sekali, sampai akhirnya Allah Ta'ala itu mengatakan fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dan kata para ulama, bentuk takwim itu pendirian, yaitu manusia itu berdiri sempurna sampai akhirnya dia bisa berdiri. Dan berdirinya manusia itu nanti ada 2. Takwim hissi, berdirinya secara hissi, yaitu secara kelihatan indera kita berdiri. Kemudian yang kedua, takwim maknawi. Kalau maknawi itu karakter, kita itu memiliki karakter. Allah menciptakan casing badan kita sempurna sampai kita bisa berdiri, kita bisa berlari, kita bisa bekerja, sampai kita bisa membawa beban-beban yang berat. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita, dan itu sempurna tubuh kita itu. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan dalam diri kita itu ada isinya. Isinya itu apa? Karakter. Kita punya karakter, kita punya bawaan, kita punya sifat. Ada yang sifatnya itu baik, karakternya, akhlaknya. Ada yang dia itu nggak baik, dan itu yang bisa menegakkan diri kita. Sehingga badan kita ini dengan karakter yang baik, akhirnya kita itu bisa sholat. Kenapa bisa sholat? Kita itu bisa sholat karena dalam diri kita itu ada 2. Kan ibadah atau aktivitas itu nggak mungkin kita itu bisa mengerjakan aktivitas itu kecuali ada 2. Yang pertama ada iradah, kehendak. Kita punya kehendak. Kehendak itu kan dalam diri gitu. Munculnya kehendak kita itu dari mana? Dari diri kita itu, dalamnya. Kemudian yang kedua, karena kita itu punya kudrah. Kita itu punya kemampuan. Ketika kita itu mengendaki sesuatu amalan dan jasad kita itu mampu gitu loh, casing kita itu mampu itu, akhirnya terwujudkanlah sebuah kegiatan. Minum, misalkan saya minum itu, di depan saya ada minuman. Kalau saya dalam hati saya itu nggak mengendaki untuk minum, nggak mungkin tangan saya itu megang minuman gitu. Hatta walaupun ringan itu, tangan kita bisa megang ringan, tapi selama saya nggak punya keinginan dalam hati saya untuk minum, saya nggak akan ngambil gitu. Berarti apa? Berarti untuk mengamalkan aktivitas, baik aktivitas itu mata, mulut, tangan, kaki, itu pertama itu butuh irodah, kehendak. Itu kehendak, dan kehendak itu munculnya dari dalam. Kalau kita sudah mengendaki, maka nanti yang kedua dilihat fisik kita mampu atau tidak.
Kalau fisik kita mampu, sudah kehendaknya itu kuat, kemudian yang kedua, kudrohnya itu sempurna, kemampuannya itu sempurna, akhirnya baru aktivitas itu bisa kita jalankan. Kalau kita punya niat, punya kehendak yang baik, tapi jasad kita nggak mampu, maka ada keringanan, sehingga orang itu tidak bisa mengamalkan, walaupun dia ada pahala dari niatnya. Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu itu berdiri. Berarti apa? Kita kalau mau sholat itu, hati kita itu punya keinginan untuk sholat berdiri, karena itu perintah Allah Ta'ala. Fa'illam tastati, tapi kalau kamu nggak mampu, jasad kamu nggak mampu itu, berarti apa? Dia punya keinginan untuk berdiri, cuma jasadnya nggak mampu. Faqa'idan, sudah kamu berarti sholatnya duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin, kalau tidak mampu lagi, maka sholatnya itu berbaring. Kan berarti apa? Ada lihat dari kemampuan fisik. Nah itu apa? Sebuah kegiatan hatta amal soleh tidak akan terwujud amal soleh kalau kita itu nggak punya dua ini, irodah dan kudroh. Kalau kudroh itu fisik kita, tapi banyak orang yang punya fisik kuat belum tentu dia itu bisa mengerjakan sholat. Orang kekar tubuhnya itu, olahragawan itu, belum tentu sholat 2 rakaat subuh itu mampu dia itu. Bukan berarti badannya nggak mampu, olahraga saja, kerja kuat gitu loh, kerja sampai 8 jam tambah lembur saja mampu kan itu badannya itu. Tapi kenapa sholat saja malas-malasan orang itu? Bukan fisiknya nggak mampu itu, tapi irodahnya nggak ada gitu. Irodahnya nggak ada itu. Dan irodah itu nanti dari Allah yang memunculkan. Jadi misalkan gini, saya contohkan misalkan, kok tiba-tiba kita itu kretek pengen sesuatu aktivitas itu siapa sih yang memunculkan itu kan itu? Yang memunculkan itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memunculkan itu. Allah itu kalau pengen memberikan hidayah kepada seseorang, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Sehingga kalau orang diberikan hidayah, ada saja keinginan dia untuk sholat, dengar azan ketek untuk sholat, kemudian dia ngambil air wudhu, kemudian nanti baca Quran, kemudian puasa, berzikir, itu karena ada keinginan hati. Dan siapa yang membukakan hati sampai dia punya keinginan untuk ibadah itu? Allah yang membukakan hatinya. Sedangkan ketika Allah menghendaki untuk menyesatkan seseorang itu, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah akan sempitkan hatinya untuk menerima kebenaran. Ada orang rumahnya dekat masjid persis, azan belum tentu dia itu bergerak untuk ke masjid. Kenapa? Karena hatinya itu sempitkan, sehingga nggak ada minat sama sekali untuk ibadah gitu. Sedangkan ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi sebelum azan saja sudah berangkat ke masjid. Ada orang yang fisiknya kuat sekali, masih muda, tapi nggak pernah ke masjid, sholat saja malas-malasan gitu. Bahkan terkadang sholat tarawih saja itu nunggu imamnya itu rukuk dulu kan gitu. Padahal sudah masih muda gitu loh, gede lagi orangnya itu. Anak-anak kecil kan wajar gitu. Orang-orang sudah gede ngobrol dulu, santai, nunggu sampai imamnya Allahu Akbar rukuk, oh langsung lari gitu. Ini sudah gede, kecuali anak kecil kan itu. Orang tua yang berdiri saja susah itu mati-matian dia itu. Kenapa? Karena hatinya itu Allah bukakan hidayah. Jadi terkadang kreteknya hati itu, siapa sih yang membuat itu? Allah Ta'ala, bukan kita itu. Itu hidayah dari Allah Ta'ala. Sehingga semua itu nanti yang mengatur Allah Ta'ala, kreteknya hati itu. Maka itu Allah itu menciptakan fisik kita itu sempurna. Sempurnanya di mana? Fi ahsani taqwim itu, fi ahsani taqwim dalam fisik kita, fisik secara zahir. Kemudian yang kedua, Allah juga menciptakan karakter diri kita. Karakter diri kita, tapi karakternya itu nanti ada yang diarahkan untuk hidayah, ada yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kesesatan. Oleh itu kenapa kita itu minta hidayah sama Allah Ta'ala terus, karena manusia itu nanti karakternya itu ada dua kecondongan itu. Oleh itu Allah Ta'ala sering mengingatkan dalam Al-Quran akan karunia ketika Allah itu menciptakan kita itu sempurna. Allah Ta'ala misalkan berfirman dalam surat Al-Infitor ayat ke-6 sampai ke-8, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu itu kok nggak bisa beribadah kepada Tuhan kamu? Apa yang menyebabkan kamu itu nggak bisa ibadah itu? Kenapa kok kamu itu malas-malasan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah telah menciptakan kalian, fasawwaka, sampai Allah itu menyempurnakan penciptaan itu. Fa'adalak, sampai akhirnya kamu bisa berdiri tegak.
Itu kan Allah yang mengatur itu. Siapa yang ngajari kita itu untuk belajar berdiri itu? Ketika kita kecil kan nggak ada yang sama sekali itu. Nggak ada, tapi kita diberikan petunjuk sama Allah Ta'ala. Ketika masih bayi, akhirnya belajar untuk merangkak. Setelah itu belajar untuk berdiri walaupun jatuh. Terus belajar lagi sampai akhirnya bisa berjalan. Belajar ngomong. Siapa yang mengajari dia itu untuk seperti itu? Allah yang memberikan petunjuk. Fi ayyi suratin ma sya'allahu rakkabak. Dengan sebuah gambaran kalian itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk merokkabak itu mentarkibkan, menggabung-gabungkan. Sehingga tulang ini gabung sama tulang ini gabung sama tulang ini, akhirnya jadi kaki. Ini gabung lagi jadi tangan, ini gabung lagi jadi kepala, sampai akhirnya sempurna. Itu nanti Allah yang mentarkib, Allah yang menyusun sampai sempurna tubuh kita itu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan dalam diri kalian itu ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi diri kita itu kan Allah ciptakan, memang kita itu lemah waktu itu, bodoh. Demikian juga kita itu nggak bisa apa-apa, tapi Allah itu di dalam diri kita itu diberikan alat untuk menyempurnakan. Oleh itu Allah Ta'ala misalkan berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah telah menciptakan, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Berarti kita itu lahir bodoh. Tapi Allah itu sudah memberikan dalam diri kita itu bekal sarana untuk belajar. Apa bekalnya itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah menjadikan dalam diri kalian itu ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita itu lemah. Waktu awal diciptakan kita nggak bisa apa-apa itu. Kita bodoh. Kita diciptakan yuk kita cuma bisanya berbaring, kita ngomong nggak bisa, aktivitas semuanya kita nggak bisa, hatta ceboi diri kita saja kita nggak bisa itu. Tapi apa? Allah itu sudah install dalam diri dia itu alat untuk menyempurnakan. Akhirnya apa? Orang itu diberikan dalam dirinya itu pendengaran, penglihatan, dan akal sebagai sarana untuk belajar. Oleh itu kita itu sebenarnya dulu itu sudah rajin belajar. Sejak kita di kandungan ibu kita, dengan pendengaran kita sudah mulai belajar di sana itu. Karena kita semua yakin dulu itu kita bodoh. Setelah itu ketika kita lahir, kita mulai belajar dengan penglihatan kita. Nanti ketika kita sudah mulai tamyiz, umur 7 tahun lebih, mulai kita berpikir dengan akal kita, logika. Demikian juga Allah menciptakan keinginan kita untuk menyempurnakan diri. Itu kan sudah diinstal sama Allah Ta'ala, keinginan itu. Coba anak-anak kita itu, ketika kita dulu lah misalkan masih bayi itu, kita itu kan punya keinginan yang kuat untuk sempurna itu. Waktu itu bahwa kita sadar kita itu lemah, bisanya cuma berbaring. Setelah itu mulai belajar untuk tengkurap. Dan perjuangan luar biasa itu. Orangnya itu semangatnya luar biasa itu anak-anak kita ini dulu itu. Setelah selesai bisa tengkurap, akhirnya bisa merangkak pelan-pelan, jatuh, belajar lagi, jatuh, belajar lagi. Itulah manusia. Sampai akhirnya pegangan, sampai akhirnya bisa berdiri, jatuh, belajar berdiri lagi, jatuh. Walaupun jatuh bangun nggak pernah menyerah kita dulu itu. Sampai akhirnya kita itu bisa berdiri. Setelah itu mulai jalan pelan-pelan, jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi pelan-pelan, jatuh lagi. Sampai akhirnya kita tegak berdiri, sampai bisa berlari. Setelah itu kita belajar berbicara. Ketika kita ngomong pertama kali orang pada tertawa itu, tapi kita dulu nggak pernah malu. Sampai akhirnya kita belajar ngomong, sampai akhirnya kita bisa belajar, bisa menjadi pembicara yang handal. Berarti apa? Kita itu lemah, Allah telah ciptakan itu, tapi Allah sudah menginstal dalam diri kita alat untuk menyempurnakan. Sampai akhirnya bahwa kita sampai sempurna seperti ini itu kan karena Allah yang mengatur diri kita itu. Allah yang mengajari kita. Tujuannya itu apa? Ketika Allah itu mengingatkan seperti itu, supaya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rupanya kita melihat diri kita sempurna seperti itu, luar biasa karunia itu. Setelah itu Allah menciptakan dalam diri kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk berpikir. Itu kan karunia besar yang Allah berikan kepada kita itu.
Maka tujuannya supaya apa? Supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman juga dalam surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan dalam diri kalian itu ada dua mata, walisanan wasyafatain, dan kami juga ciptakan dalam diri kalian itu ada lidah, wasyafatain, ada dua bibir, sehingga kamu itu bisa berbicara gitu. Mata kamu bisa melihat, bibir kamu bisa ngomong. Itu kan karunia yang luar biasa Allah ciptakan kepada kita itu. Mata saja itu kalau seandainya dijual itu harganya berapa itu? Oleh itu diri kita itu triliunan itu harganya itu. Diri kita itu triliunan. Maka aneh sekali kalau seandainya orang itu mau menyempurnakan dirinya itu minder karena nggak punya modal itu. Mau kerja takut, kenapa? Saya nggak punya modal itu. Diri Anda itu modal semua itu, luar biasa modalnya itu. Mata berapa harganya mata itu? Berarti apa? Kita itu membawa sebuah modal yang luar biasa mahalnya itu. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki. Kenapa kita nggak bisa menyempurnakan diri itu? Kalau seandainya kita itu bodoh misalkan itu, baca Quran nggak bisa. Kita sudah tua, jangan menyerah. Kenapa? Allah itu bukan berarti sampai di situ finishing itu, enggak. Orang itu harus menyempurnakan diri. Akhirnya apa? Harus belajar. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Nggak ada namanya orang itu sudah kadaluarsa untuk belajar. Nggak ada. Banyak para sahabat masuk Islam sudah tua-tua, tapi dengan semangatnya mereka belajar, mereka menjadi orang yang hebat-hebat. Ada orang yang miskin, nggak punya kerjaan. Kenapa putus asa untuk bekerja gitu? Bukankah kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya pikiran gitu? Kenapa kita nggak bekerja itu? Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita jalankan kan gitu. Jadi banyak sekali alat untuk menyempurnakan diri kita itu banyak sekali. Kita sudah diinstal sama Allah Ta'ala seperti ini. Maka itu ketika Allah itu menciptakan diri kita disusun dengan sangat rapi seperti ini, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mengingatkan masalah karunia Allah Ta'ala itu, beliau mengatakan Annallaha kholaqona. Ingat, kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada kita itu ada 3 sesuai dengan tingkatan. Nikmat yang paling besar yang pertama yang Allah berikan kepada kita itu Allah menciptakan kita sempurna, sehingga bahwa kita menjadi manusia yang sempurna itu. Kemudian yang kedua, lebih dari itu lagi, nikmat di atasnya, warozakona. Setelah itu Allah menanggung rizki kami, rizki kita. Kita sudah ciptakan sempurna, Allah sudah membagi si fulan rizkinya sekian. Terus tinggal dijemput saja rizkinya itu, nggak usah dicari, jemput yang sudah ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya semuanya ditanggung semuanya sama Allah Ta'ala. Sehingga kita sudah lihat wong kita dulu di perut ibu kita nggak bisa apa-apa saja bisa makan kita itu. Ibu kita nggak pernah nyuapin kita itu. Kita dulu waktu di dalam rahim kan nggak ada yang menyuapi kita itu. Tapi kita bisa hidup, kita bisa bernafas. Nafas kita dari mana itu? Kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum. Itu dari mana itu? Allah yang mengatur. 8 bulan lagi gak main-main itu. Apalagi kita sudah keluar, mata sudah bisa melihat, tangan bisa bekerja. Kok kita takut masalah rezeki gitu loh? Wong dalam perut kita, ibu kita nggak pernah kerja saja kita bisa makan gitu. Kok kita khawatir masalah rezeki kita? Terus bagaimana kalau kita tinggalkan pekerjaan yang haram, besok kita makan apa itu? Makanan masih banyak sekali itu, apalagi di Indonesia itu. Wong kita tinggal tancapkan pohon saja bisa hidup gitu. Kok apa yang kita khawatirkan gitu? Ya, luar biasa wong, seorang wanita, yaitu istrinya Nabi Ibrahim, bukan istrinya, budaknya Nabi Ibrahim, Hajar, diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk membawa Hajar dan putranya Nabi Ismail pindah ke sebuah tempat. Nabi Ibrahim saja sampai ngeluh sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, ini askantu min dzurriyyati biwadin inda min ghairi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, sungguh saya telah meletakkan keluarga saya ini, yaitu Hajar dan Nabi Ismail, di sebuah lembah, tidak ada tumbuhan sama sekali itu. Tumbuhan gak ada, air gak ada, binatang gak ada, manusia gak ada. Kersang tempatnya itu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim pun juga sempat ketakutan. Sampai akhirnya kan ceritanya itu kan Nabi Ibrahim itu kan ketika membawa Hajar dan putranya itu ditaruh di Mekah. Waktu itu nggak ada apa-apa di Mekah itu. Diberikan bekalnya itu cuma 1 dirigen air, 1 kandi kurma.
Setelah itu Nabi Ibrahim pulang. Ketika pulang dicegat sama Hajar. Wah Ibrahim, apakah kamu tega menaruh saya dan putra kamu yang baru lahir itu di sini gitu? Masih bayi. Nabi Ibrahim itu sampai nggak mau melihat Hajar dan anaknya itu. Kenapa? Saking nggak teganya itu. Setelah itu Nabi Ibrahim nggak bisa ngomong. Setelah itu beliau berjalan lagi. Dikejar lagi sama Hajar itu. Ibrahim, kamu tega menaruh saya dan putra kamu di sini itu. Nabi Ibrahim sampai mulutnya saja nggak bisa ngomong itu. Setelah itu Nabi Ibrahim sampai nggak tega, sampai melihat pun nggak melihat itu. Nabi Ibrahim berjalan lagi. Setelah itu dikejar lagi sama Hajar. Setelah itu Hajar nggak bertanya seperti itu lagi, tapi dia tanya satu pertanyaan. Wa Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah wa Ibrahim yang memerintahkan kamu untuk naruh saya dan anak saya itu di sini itu? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan iya. Itu perintah Allah Ta'ala. Terus bagaimana wanita ini? Wanita sendirian bawa bayi, cuma punya satu jerigen air, satu kandi kurma, tempat nggak ada apa-apa sama sekali itu. Nggak ada air, tumbuhan, binatang nggak ada, manusia pun nggak ada itu. Akhirnya dia yakin dengan Allah Ta'ala. Dia mengatakan falan yudayyi'anallahu abadan. Jika memang Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyanyiakan saya. Sudah, pulanglah kamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Namanya bantuan Allah itu biasanya terakhir. Setelah orang itu sudah di puncak-puncak kesabaran, biasanya Allah itu akan menurunkan bantuan yang gak masuk akal. Akhirnya apa? Ya sudah, korma sama minum ya dimakan, diminum sampai habis. Ketika sudah habis, air asinnya itu gak keluar. Ismailnya sampai nangis-nangis, bingung wanita. Wanita sendirian, coba bayangkan kayak apa gitu. Terkadang ada seorang wanita baru melahirkan, suaminya saja ada gitu loh, masih khawatir gitu. Ini sendirian, sama sekali nggak ada orang itu. Akhirnya dia naik gunung Sofa, berharap kalau ada orang, dilihat apakah ada orang yang lewat gitu. Nggak ada, turun lagi naik ke Marwah, lihat lagi apakah ada musafir yang lewat di sini itu. Karena itu biasanya jadi tempat perjalanan. Terus bolak-balik sampai 7 kali itu, nggak pernah menyerah itu. Ketika sudah capek, lelah, putus asa juga, nggak ada orang sama sekali itu. Tiba-tiba turun malaikat Jibril. Kemudian Hajar itu dipanggil. Ketakutan Hajar itu, siapa ini? Setelah itu dia, malaikat Jibril menghentakkan kakinya. Setelah menghentakkan kakinya, keluar air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini sampai hari kiamat gak pernah berhenti. Dan waktu itu keluarnya itu deras sekali airnya itu. Sampai akhirnya Hajar itu bikin bendungan supaya airnya gak pergi kemana-mana. Kata Rasulullah, jika seandainya Hajar tidak bikin bendungan, niscaya air Zam-Zam itu akan menjadi danau yang besar sekali. Subhanallah, sampai akhirnya apa? Mulailah ada air, ada kehidupan, tumbuhan mulai hidup, binatang mulai berdatangan. Setelah itu orang-orang dari Jurhum, dari Yaman mulai lihat burung-burung terbang ke Mekah itu. Ada apa di sana itu? Setelah itu apa? Dicari informasi, rupanya ada kehidupan di sana. Akhirnya orang-orang Jurhum izin untuk pindah ke sana. Akhirnya mulailah ada kehidupan sampai sekarang, sampai Mekah menjadi negeri yang kaya raya itu. Kenapa? Karena kesabaran seorang wanita gitu. Sehingga apa yang perlu kita khawatirkan masalah rezeki kita itu? Kita sudah ada ditanggung sama Allah Ta'ala, ngapain kita khawatir gitu? Oleh itu, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, Annallaha khalaqana. Ingat karunia besar yang Allah berikan kepada kita itu. Yang pertama, Allah telah menciptakan kita. Sempurna diri kita itu. Dan itu kan perjalanan panjang. Penciptaan kita itu nggak main-main itu. Perjalanan yang sangat melelahkan. Sampai akhirnya sempurna. Setelah itu Allah menanggung rizki kita juga. Sehingga tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali rizkinya sudah habis. Kalau masih ada yang tersisa, dikembalikan lagi ke dunia untuk menyempurnakan. Dan rizki itu kayak kematian. Orang walaupun dia itu fi buruk aynama takunu yudrikumul mautu. Allah Ta'ala mengatakan, dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjemput kalian. Walaupun kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian itu di sebuah istana yang megah, besar, banyak penjaga, mati yang akan datang kepada kalian. Maka kata para ulama mengatakan, rezeki itu kayak kematian. Orang yang gak pengen dapat duit, dapat duit. Orang yang mengejar mati-matian gak dapat. Kenapa? Rezeki itu kayak kematian. Orang yang pengen mati, bunuh diri berkali-kali gak mati-mati itu. Orang yang gak pengen mati malah mati itu. Orang yang sehat mati, orang yang sakit malah gak mati-mati itu. Nah itu terjadi di mana-mana seperti itu gitu. Ya kan? Buyut saya di sini itu, buyut istri saya itu sakit pengampuran itu sampai bertahun-tahun dia dirawat sama istrinya. Subhanallah, itu malah istrinya meninggal dunia itu. Ini yang sakit cuma nggak bisa bergerak itu malah bisa hidup sampai bertahun-tahun setelahnya itu.
Makanya itu apa? Rizki itu kayak kematian, nggak ada konsepnya, itu nggak ada gitu. Jadi konsep cari rezeki itu gimana? Nggak ada. Yang penting antum ikhtiar saja gitu. Nggak ada konsepnya itu. Nah itu apa? Cara mencari rezeki itu bisa di copy paste, tapi hasilnya nggak bisa. Walaupun semua sistemnya SOP-nya sama, tetap hasilnya nggak bisa di copy paste. Karena semuanya sudah ada jobnya masing-masing. Maka itu setelah itu beliau mengatakan, Annallaha khalaqana wa razaqana. Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Setelah itu ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Walam yatrukna hamalan. Setelah itu Allah tidak mencampakkan kita, dibebaskan untuk mencari jalan menuju Tuhan kita masing-masing. Kan Allah sudah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Setelah itu kita nggak dibiarkan, ya sana cari jalan menuju surga sendiri, sana cari jalan menuju Tuhan sendiri. Tidak. Allah tidak membiarkan kita itu sia-sia. Allah tidak mencampakkan diri kita untuk mencari kebenaran sendiri. Tapi setelah itu, walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Nikmat yang lebih besar lagi daripada itu, Allah mengutus kepada kita seorang rasul untuk mengenalkan jalan menuju Tuhan kita itu kayak apa sih, untuk mengenalkan kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa sih gitu. Sehingga dikenalkan semuanya itu, diluruskan lagi sama Nabi dan Rasul itu. Faman atau ahu dakhul jannah. Siapa yang taat kepada Rasul itu, maka dia akan masuk surga. Waman asahu dakhulan nar. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul itu, maka dia akan masuk neraka jahanam. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Maka tidak ada cara kecuali apa? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu berbuat kebaikan, sedekah. Itu untuk menutupi syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan kata para ulama mengatakan asyukru ala darajatain. Bersyukur kepada Allah itu nanti ada 2 derajat, tingkatan. Tinggal kita itu nanti mau masuk ke tingkatan yang mana. Tingkatan yang pertama asyukrul wajib. Syukur yang wajib itu tingkatan paling rendah. Syukur yang wajib yaitu apa? Wa huwa ayyatiya bil wajibati wa yajtanibal maharima. Menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan keharaman yang Allah haramkan. Itu bukti kalau kita itu bersyukur sama Allah Ta'ala. Tapi syukur kita itu minimal, di batasan minimal. Fahadha la budda minhu. Ini tidak ada pilihan, kecuali kita harus mengamalkan itu. Dan kalau kita sudah mengamalkan ini, berarti kita itu sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita itu sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi syukur itu, kalau kita pengen bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu nanti ada 2 tingkatan. Tinggal kita milih yang mana itu. Tingkatan yang paling rendah yaitu syukur yang wajib, atau kita namanya batasan minimal. Dengan cara kita menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Maka kita sholat itu, fahami ini, sholat itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadikan sholat kita itu syukur kepada Allah Ta'ala. Kita puasa Ramadan karena kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai apa? Kita jadikan sholat kita, puasa kita itu untuk membeli surga Allah Ta'ala. Nggak akan bisa. Sehingga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Nggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Amal kita yang banyak sekalipun nggak bisa beli surga. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita itu apa? Berbangga diri dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seakan-akan kalau kita sudah beramal, kita bisa membeli surga Allah Ta'ala. Nggak bisa. Amal kita itu kalau diganti dengan mata saja itu habis amal kita itu. Oleh itu sampai ada seorang ulama mengatakan, jika seandainya semua amal manusia dikumpulkan, dibuat untuk membayar 1 nikmat saja itu nggak cukup gitu. Yaitu sholat kita yang kita kerjakan itu, kalau dibuat untuk membayar mata 1 saja itu nggak cukup gitu sholat kita itu. Apalagi untuk beli surga Allah Ta'ala, untuk membayar kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu, ibadah kita saja nggak cukup gitu. Apalagi untuk membayar surga Allah Ta'ala, nggak mungkin. Maka kita itu amal ibadah itu bukan itu yang kita jadikan sebagai masuk surga. Kita jadikan masuk surga itu rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita itu minta sama Allah Ta'ala supaya kita itu bisa masuk surga. Sedangkan amal itu kita jadikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ini amal yang pertama, yaitu syukur yang pertama tingkatan minimal, dinamakan dengan syukur yang wajib. Kemudian kedua, asyukurul mustahab. Syukur yang hukumnya mustahab, disunahkan. Syukur yang sunnah itu lebih tinggi lagi derajatnya itu. Yaitu apa? Wa huwa ayya'malal abdu ba'da ada'il faraid wajtinabil maharim
binawafili ta'ati. Orang setelah dia mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, dia tambah dengan mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Dan orang ini, kata beliau mengatakan, kata Imam Rajab, beliau mengatakan wahadhihi darajatus sabiqinal muqarrabin. Inilah derajat orang yang sangat cepat dalam berbuat kebaikan dan orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Itu sampai derajatnya di surga itu, saking dekatnya itu, sampai dia itu sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kan semakin tinggi surga itu derajatnya itu, sampai 100 derajat. Berarti yang paling tinggi kan paling dekat sama Allah Ta'ala itu. Maka kedekatan kita kepada Allah itu nanti sesuai dengan kadar syukur yang sunnah ini. Kalau syukur yang wajib itu minimal, batasan minimal kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita pengen naik tingkatnya tinggi sampai kita dekat sama Allah Ta'ala, tidak bisa kecuali kita itu mengamalkan yang syukur yang mustahab itu. Oleh itu Nabi Muhammad SAW itu wa kadzalika kana Nabi SAW yajtahidu fi shalah. Maka itu Rasulullah SAW itu beliau kalau sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat fardu seperti orang biasa gitu. Tapi kalau sudah masuk sholat sunnah, Rasulullah itu sholatnya luar biasa. Yaqumu hatta yatafattara qadamahu. Rasulullah itu kalau berdiri sholat sunnah, Rasulullah itu sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri. Sampai Rasul ditanya sama Aisyah, ataf'alu hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau itu mengamalkan sholat sampai seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosa engkau itu kalaupun ada, sudah diampuni, dosa yang lalu maupun yang akan datang. Maka jawaban Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kenapa saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga apa? Yang membedakan kita dengan yang lain itu masalah yang sunnah. Kalau yang wajib semuanya sama, nggak mungkin lebih dari itu gitu. Kita sholat fardu, berapa sih yang wajib itu? Cuma 5 kali sehari semalam, nggak mungkin sampai 10 kali kan itu. Batasan semua orang sama kewajiban itu. Puasa Ramadan sama. Namanya puasa Ramadan itu 1 bulan, orang nggak bisa mengerjakan, qadha. Itu tetap beban karena itu kewajiban. Tapi yang bedakan itu apa? Yang bedakan itu ibadah sunnah. Nah itu ibadah sunnah itu Rasul itu mengatakan, kamu itu kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, kalau kamu sholat wajib itu sholat bersama manusia. Yaitu apa? Pendekkan. Itu kalau kamu itu sholat wajib itu, apalagi jadi imam, pendekkan. Karena di belakang kamu itu ada orang yang lemah, di belakang kamu itu ada orang yang punya hajat. Maka kamu itu kalau sholat itu jadi imam itu pendekkan. Tapi kalau kamu sholat sunnah sendirian, perpanjang semampu kamu itu. Oleh itu Rasulullah ketika Mu'adz bin Jabal itu, dia itu sholat isya sebagai imam, jadi kebiasaan para sahabat itu. Di Madinah itu waktu itu tuh banyak sekali masjid. Setiap kabilah itu punya masjid. Tapi masjid yang digunakan untuk sholat Jumat cuma satu, namanya Masjid Jami kalau istilah kita itu, yaitu Masjid Nabawi. Oleh itu konsepnya pembangunan negeri kita itu sejak zaman dulu itu kan konsepnya kan kayak Islam zaman dulu, yaitu ada pusat, kalau kita berarti ada alun-alun, setelah itu mesti ada masjid jami'nya, dan namanya masjid jami'. Kenapa? Karena itu yang digunakan untuk sholat jamaah, sholat Jumat. Sedangkan masjid-masjid yang lain cuma untuk sholat saja itu, sholat jamaah, tapi bukan sholat Jumat. Maka itu Rasulullah itu zaman itu di Madinah itu namanya sholat Jumat itu cuma di Masjid Nabawi, masjid-masjid yang lain nggak ngadakan. Tapi kalau sholat jamaah biasa, setiap tempat ada. Lah banyak para sahabat itu, seperti Mu'adz bin Jabal misalkan itu, dan bukan hanya beliau, banyak. Kebiasaannya itu apa? Beliau itu sholat di masjidnya Rasulullah dulu, bermakmum dengan Rasulullah. Setelah itu apa? Pulang ke rumah, setelah itu sholat lagi menjadi imam. Jadi mereka itu biasanya apa? Pengen sholat di belakang Rasulullah mereka itu. Setelah itu pulang, nanti menjadi imam. Tapi sholat yang kedua. Lah pernah Mu'adz bin Jabal itu dia itu sholat isya bersama Rasulullah, pulang menjadi imam di masyarakatnya, di kampungnya. Saking semangatnya itu membacanya surat Al-Baqarah, sholat isyanya itu, sampai ada orang tua itu gak mampu. Setelah itu dia batalkan sholatnya, kemudian dia itu sholat sendirian. Setelah selesai sholat sendirian pulang. Akhirnya selesai sholat isya, Mu'adz bin Jabal sampai baca Al-Baqarah selesai itu, akhirnya diceritakan kepada Mu'adz, Mu'adz, tadi ada orang bapak-bapak keluar dari jamaah, setelah itu sholat sendiri kemudian pulang. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mengatakan, oh mungkin berarti dia munafik dia itu. Akhirnya orang yang dijuluki munafik ini gak terima dia itu, langsung lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu petani
Pagi-pagi kita sudah bekerja, pulang sudah mau malam. Kita itu malam pengen istirahat karena besok pagi kita mau kerja lagi itu. Ini mau sholat bersama kita menjadi imam baca surah Al-Baqarah, kita nggak mampu ya Rasulullah itu. Maka saya keluar itu, kemudian saya itu pulang untuk istirahat. Maka Rasulullah ketika mendengar kabar seperti ini marah Rasulullah itu. Dipanggil Mu'adz, wahai Mu'adz sini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan menjadi pembawa fitnah di umat ini wahai Mu'adz bin Jabal? Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu sholat bersama makmum, sholat jamaah, sholat fardu, pendekkan. Di belakang kamu itu ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat, ada orang yang tua, pendekkan. Tapi kalau kamu itu sholat sendirian, sholat malam, perpanjang sepanjang-panjangnya yang kamu mampu itu. Nah berarti apa? Kalau sholat kewajiban itu standar minimalnya itu sama gitu. Standarnya rendah gitu. Kan kewajiban itu standarnya minimal gitu. Yang bedakan antara kita dengan orang lain itu apa? Sholat malam kita, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, bacaan Quran kita, zikir kita. Yang sifatnya sunnah itu yang bisa berbeda-beda. Oleh itu nanti dengan kita itu mengamalkan yang sunnah-sunnah ini, itunya akan menaikkan derajat kita di surga. Semakin tinggi, semakin dekat kita nanti sama Allah Ta'ala. Nah itu Rasulullah SAW itu untuk mendapatkan gelar maqam mahmudah, itu kan gak main-main itu syaratnya itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan asa ayyaba'atsaka rabbuka, Allah Ta'ala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka Muhammad, dari waktu malam yang kamu miliki sisakan untuk ibadah. Nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kamu, walaupun yang lain gak diwajibkan. Maka itu sholat malam bagi Nabi Muhammad wajib. Setelah itu apa pahalanya itu? Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Semoga dengan sholat malam yang kamu kerjakan itu, Allah akan membangunkan kamu, membangkitkan kamu, mendudukkan kamu di atas kedudukan yang paling terpuji. Namanya maqaman mahmudah. Dinamakan juga nanti dengan syafaatul uzma. Sampai kita kan berdoa itu, Allahumma rabba hadhi ta'wati tama wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah. Tegakkan Nabi Muhammad, dudukkan Nabi Muhammad di tempat yang paling terpuji. Kenapa? Di tempat itu Nabi Muhammad dipuji oleh semua makhluk. Sampai Allah pun memuji. Allah memuji, malaikat memuji, manusia semuanya memuji, jin semuanya memuji, binatang semuanya memuji. Kapan itu? Ketika pada mahsyar. Ketika pada mahsyar nanti Rasulullah memberikan syafaat terbesar. Sampai Nabi Nuh tidak berani, Nabi Adam nggak berani, Nabi Musa nggak berani, Nabi Isa nggak berani, Nabi Ibrahim nggak berani ngomong sama Allah Ta'ala. Yang berani ngomong hanya Nabi Muhammad. Tapi apa syaratnya? Syaratnya itu harus sholat malam. Sholat malamnya itu sampai Rasulullah bengkak kakinya itu. Sehingga ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai seperti ini tuh? Afala akunu abdan syakura, kenapa saya nggak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Nah itu Nabi Muhammad itu nanti kedudukannya sama Allah sangat dekat sekali itu. Sampai Nabi Muhammad itu rumahnya Rasulullah itu dinamakan dengan Al-Wasilah. Al-Wasilah, wasilah itu perantara. Perantara ya, itu kalau orang itu penghuni surga itu, kalau mereka pengen ziarah kepada Allah Ta'ala itu harus melewati rumahnya Rasulullah SAW. Jadi rumahnya Rasulullah itu nanti sebagai perantara orang-orang di surga untuk berkunjung kepada Allah Ta'ala. Karena nanti di surga itu kan kita berkunjung kepada Allah Ta'ala, dan kita itu melihat wajah Allah, dan itu karunia terbesar orang yang sudah masuk surga. Ketika mereka bisa melihat Allah dengan wajah mereka, dengan mata mereka, itu kenikmatan paling mereka cintai di surga. Tapi untuk berkunjung kepada Allah Ta'ala itu harus melewati rumahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rumahnya Rasul itu rumah yang paling tinggi di surga, dan itu namanya Al-Wasilah. Itu kalau kita berdoa selesai adzan itu kan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadin wasilatah, wasilah wal fadilah. Wasilah itu apa? Kata Rasulullah mengatakan rumah tertinggi di surga, dan Allah berikan hanya untuk satu orang hamba saja. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan sayalah hamba itu yang diberikan rumah tertinggi di surga. Kenapa? Karena ibadah sunnahnya Rasulullah itu yang menyaingi manusia yang lainnya itu. Kalau ibadah yang wajib sama, Rasulullah pun dengan manusia biasa sama ibadah wajibnya itu. Tapi nanti yang membedakan itu adalah ibadah sunnahnya. Oleh itu orang-orang yang bertakwa itu, mereka ibadah itu bukan untuk membeli surga. Mereka ibadah itu bukan untuk menyelamatkan dari neraka jahanam. Untuk memasukkan surga itu rahmat Allah Ta'ala. Tapi mereka ibadah untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala.
untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat di sini, fahami ini, orang-orang yang bertakwa itu semakin mereka diberikan kenikmatan, semakin mereka itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukurnya dengan cara apa? Dengan ditambah ibadah mereka. Cuma kayak bedanya antara kita dengan mereka itu, sahabat itu dijamin masuk surga. Bahkan tempat tinggalnya di surga itu Rasulullah sudah ngabarkan itu. Tapi mereka itu nggak malas-malasan untuk ibadah. Mereka sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa mereka itu. Beda sama kita. Kita belum dijamin masuk surga, kita itu sudah leyeh-leyeh kita itu. Santailah surga kita, tenang saja itu. Jaminan surga saja kita belum dapat gitu. Coba kalau para sahabat tuh Umar bin Khattab itu, Rasulullah itu pernah itu mimpi di surga. Sampai Rasulullah itu mengatakan, sampai Rasulullah menceritakan para sahabat itu, sampai Umar nangis itu. Karena Rasulullah bercerita, saya masuk surga. Saya ketika masuk di surga, saya melihat sebuah istana yang sangat-sangat indah, kata. Saya gak pernah melihat dengan mata saya istana itu. Akhirnya saya tanya sama malaikat, wahai malaikat, ini rumahnya siapa itu? Maka malaikat mengatakan, lifatan min Quraisy. Ini miliknya satu pemuda dari Quraisy. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa'arju an akuna ana huwa. Saya mengira, saya berharap sayalah orang itu. Akhirnya saya tanya lagi sama malaikat, malaikat pastinya siapa orang itu? Akhirnya malaikat mengatakan, di Umar bin Khattab. Itu rumahnya Umar bin Khattab. Coba ya. Umar saja rumahnya sudah disebutkan sama Rasulullah, ini rumahnya seperti ini. Bilal saja itu sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kamu amalkan sampai sandal kamu itu sudah nunggu kamu di surga itu. Coba, sandalnya sudah nunggu itu. Banyak para sahabat yang mengatakan, kamu di surga, kamu di surga, kamu di surga itu. Pertanyaan, apakah mereka itu kalau sudah lulus, dijamin lulus kamu? Kamu sekolah ini, lulus semua kamu itu. Tambah semangat belajar mereka itu. Para sahabat dijamin masuk surga sama Rasulullah itu. Mereka ibadahnya mati-matian mereka itu. Nah, ibadahnya untuk apa itu? Untuk bersyukurnya mereka kepada Allah Ta'ala. Kalau kita yang belum dapat jaminan masuk surga, sudah merasa kita itu orang yang paling hebat gitu. Sampai akhirnya apa? Ibadah malas-malasan gitu. Padahal jaminan saja belum dapat gitu. Para sahabat jaminan sudah dapat, tapi ibadahnya mereka mati-matian mereka itu. Sehingga mereka itu ketika mendapatkan kenikmatan, kan mereka dijamin masuk surga itu kan kenikmatan itu. Semakin mereka itu mendapatkan banyak kenikmatan, ibadah kepada Allah semakin mati-matian mereka itu. Dan hebatnya itu, saking takutnya kalau mereka itu gak bisa bersyukur, sampai akhirnya mereka itu khawatir. Mereka itu menjadi orang munafik. Sampai akhirnya kan Umar itu kan datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu kan sahabat yang paling tahu tentang data nama orang-orang munafik itu siapa. Sehingga Hudzaifah itu dijuluki dengan Sirrun Nabi, pembawa rahasianya Rasulullah. Karena semua data munafik, semuanya itu diberikan datanya itu kepada Hudzaifah. Tapi Hudzaifah dibaiat, jangan sampai engkau kabarkan kepada siapapun. Karena informasi tentang siapa munafik itu informasi rahasia. Akhirnya suatu ketika Umar bin Khattab, sekelas beliau loh bayangin, datang kepada Hudzaifah. Kemudian mengatakan, Hudzaifah, apakah saya itu namanya daftarnya itu masuk ke daftar orang munafik? Padahal siapa itu? Umar yang sudah dijamin masuk surga. Itu saja takut kalau dirinya itu menjadi orang munafik. Setelah itu Hudzaifah mengatakan, enggak, saya enggak akan jawab wahai Umar. Karena Rasulullah itu membaiat saya, menyumpah saya untuk tidak mengabarkan. Akhirnya dipaksa sama Umar, wahai Hudzaifah, saya sekali saja tanya, saya masuk dalam daftar munafik enggak itu? Akhirnya Hudzaifah mengatakan tidak. Setelah itu Umar tanya lagi, terus kalau pegawai yang saya angkat jadi gubernur, jadi wali kota, ada nggak di antara mereka yang munafik? Akhirnya Hudzaifah mengatakan ada. Setelah itu tanya, siapa itu wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, wahai Umar, saya tidak akan jawab. Karena saya tidak akan mengabarkan siapa saja daftar orang munafik, tapi ada. Akhirnya Umar bin Khattab itu kalau ada pegawainya beliau meninggal, sebelum mensolatkan, beliau itu lihatnya Hudzaifah. Hudzaifah mau mensolatkan atau tidak? Kalau mensolatkan, berarti ini orang mukmin. Akhirnya Umar mensolatkan. Kalau Hudzaifah mundur, maka Umar pun mundur. Siapa itu? Setingkat Umar. Umar saja masih takut kalau dia itu munafik. Oleh karena itu sampai Ibrahim, manusia terbaik, dijuluki dengan julukan Abul Anbiya. Sampai Nabi Ibrahim itu mengatakan, wahai Tuanku, Rabbi
jauhkan kami wabaniya anak budal asnam, saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Innahunna rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, Tuhanku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Sampai ada seorang ulama tabi'in mengatakan, siapa yang aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja nggak merasa aman dari kesyirikan, sampai minta terus sama Allah supaya nggak jatuh dalam kesyirikan. Kenapa kok kita merasa aman gitu? Sehingga maksudnya itu kalau orang-orang mukmin itu mereka ibadahnya mati-matian dan mereka itu takut kepada Allah Ta'ala. Takut kalau amal mereka gak diterima, takut kalau ibadah mereka ditolak sama Allah Ta'ala, dan itu ciri mereka. Oleh itu sampai Allah Ta'ala mengatakan alladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang membelanjakan harta mereka, wa qulubuhum wajilatun, dalam kondisi hati mereka ketakutan. Aisyah langsung bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini siapa ini orang ini? Membelanjakan hartanya dalam kondisi dia takut. Apakah dia itu orang yang belanjakan hartanya untuk dosa, maksiat, sehingga dia itu takut kepada Allah Ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu. Orang yang membelanjakan hartanya dalam kondisi takut itu adalah orang mukmin. Sodakoh, orang mukmin itu ibadah. Orang mukmin itu mati-matian ibadah mereka itu. Tapi mereka itu takut kalau ibadahnya gak diterima sama Allah Ta'ala. Takut kalau seandainya amalnya itu gak cukup untuk masuk surga. Sehingga orang mukmin itu apa? Isinya ibadah, doa. Ibadah, doa supaya diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita itu jangan merasa aman. Jangan merasa kita itu penghuni surga. Jangan pernah kita itu merasa kita itu orang paling hebat. Itu juratan syaitan orang seperti ini. Baik, itu para sahabat itu walaupun mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW, tapi mereka itu Masya Allah ibadahnya mati-matian mereka itu. Ibadahnya luar biasa. Padahal mereka sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Oleh itu kalau Rasulullah SAW itu beliau sholat sampai kakinya bengkak, beliau ibadahnya luar biasa. Ketika ditanya kenapa Rasul itu seperti ini, maka Rasulullah mengatakan afala akunu abdan syakura, kenapa saya itu tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita itu diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa belajar agama seperti ini, kemudian kita bisa mengamalkan sunnah, itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita jalankan perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Kalau bisa, tambah lagi dengan kita jalankan yang sunnah, kita tinggalkan yang makruh sebagai bukti kita itu bersyukur. Dan harus kita itu meyakini, ini fahami juga, kita itu harus yakini bahwasanya nikmat akhirat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini fahami ini. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan nikmat Allah gitu. Contohnya misalkan ya, kita sekarang belajar di sini itu. Belajar seperti ini sampai kita tahu Al-Qur'an, kita tahu hadis, kita tahu ilmu agama, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kita sholat 2 rakaat saja sebelum subuh itu, Rasulullah mengatakan rakaatul fajri, 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan sampai kita remehkan kenikmatan hidayah. Jangan sampai kita itu apa? Misalkan kita sekarang memanjangkan jenggot ini. Memanjangkan jenggot ini, kalau kita niatkan untuk sunnah Rasulullah itu, karena itu datang dari Rasulullah itu. Mau kata, maka hukumnya wajib atau sunnah itu masalah hukum saja itu. Yang penting Nabi Muhammad itu berjenggot. Dan yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan untuk berjenggot bagi laki-laki. Mau perintah Rasul itu wajib atau sunnah, itu bukan urusan kita. Yang penting Rasulullah mengamalkan. Yang kedua, Rasulullah perintahkan. Kita seorang muslim itu kan ngikuti Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah. Suri toladan itu diikuti kan ya. Kita bisa mengamalkan sunnah walaupun cuma jenggot saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apalagi kita bisa ngafal Quran, kita bisa belajar agama, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jangan kita itu minder di hadapan orang gitu. Ini harus pahami itu. Maka sering saya itu ngomong ke santri-santri itu, santri-santri pondok, ketika mereka bisa diberikan hidayah belajar di pondok, ngafal Quran, mereka bisa sholat, mereka tahu akidah yang benar, tahu fikih, tahu bahasa Arab, itu nikmat lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka apa? Jangan kita itu minder gaul sama orang gitu. Kita ketemu sama orang kaya, kita itu sungkem-sungkem gitu. Seakan-akan apa? Dia itu lebih hebat daripada Al-Quran yang kita miliki itu. Orang kaya bagi kita itu nggak ada apa-apanya itu. Kita ketemu sama pejabat, kita itu merendahkan diri itu.
Ya kan? Kita bisa belajar Al-Quran, baca Quran benar, itu lebih mahal daripada jabatan dia itu. Tapi terkadang apa? Kitanya itu nggak pede gitu. Kita itu nggak pede. Kalau kita itu punya nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya itu. Sampai para ulama itu ketika Muhammad bin Hasan itu, kalau mereka itu malam hari diskusi sama para ulama, diskusi namanya mudzakarah, diskusi sampai pagi hari subuh, biasanya nggak batal sholat mereka itu, wudhu mereka nggak batal. Biasanya mereka itu wudhu untuk sholat isya digunakan untuk sholat subuh. Kalau sudah masa mudzakarah itu ketemu sama teman lama, diskusi masalah ilmiah. Saking lezatnya itu, sampai mereka itu nggak tidur, mereka nggak sholat malam, mereka itu sampai nggak batal, sampai mereka nggak pernah bergerak dari tempatnya itu. Apa kata mereka itu, ulama-ulama kita itu? Ainal muluk min hadhil ladzat, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Mana raja-raja itu dari kelezatan seperti ini itu? Sampai Ibrahim bin Adham itu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minan ni'am. Jika seandainya raja di raja, putra mahkota mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita para ulama itu, ketika kita itu diskusi masalah ilmiah seperti ini itu, la jadaluna 'alaiha bisuyuf, pasti mereka akan memperebutkan nikmat itu dengan pedang-pedang mereka, tapi mereka nggak akan merasakan itu. Kenapa? Mereka menganggap harta, tahta, wanita itu nikmat segalanya itu. Padahal apa? Dibandingkan dengan ilmu yang kita pelajari itu nggak ada apa-apanya itu. Sampai ketika mereka itu senengnya karena mendapatkan ilmu yang baru itu, sampai akhirnya mereka mengatakan, aidal muluk min hadhil ladzat, mana raja-raja itu yang mengaku mereka itu orang paling punya banyak kenikmatan itu. Nikmat yang sekarang kita dapatkan, ilmu ini lebih mahal daripada dunia mereka itu. Sehingga kalau kita lihat ulama-ulama kita itu, terkadang untuk mencari satu hadis itu butuh 30 hari perjalanan. Kenapa? Lezatnya luar biasa ilmu itu, cuma terkadang kita itu nggak merasakan gitu, karena kita belum tahu bagaimana lezatnya ilmu gitu. Nah itu maksudnya itu apa? Kita itu jangan pernah minder terhadap kebaikan yang kita miliki. Kita berhadapan sama orang ahli dunia itu jangan pernah takut gitu. Kita nggak butuh dengan harta dia itu. Poinnya itu, intinya itu, supaya kita itu dihormati sama orang kaya itu bagaimana caranya itu? Kalau kita itu nggak merasa butuh dengan hartanya, dia nanti baru akan tunduk sama kita. Tapi kalau kita itu tunduk sama harta dia karena kita itu butuh, maka kita akan diinjak-injak martabat kita. Terkadang kan kita itu kan akan dites itu, dan banyak yang gagal rupanya itu. Kan banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini sudah sampai ulama, sudah sepuh lagi itu, masya Allah, sudah sepuh itu ngarep apa lagi gitu loh. Rupanya itu kalau memang anak muda, dia itu kalau masih muda itu, fitnah yang paling bahaya itu harta sama wanita. Itu fitnah yang paling bahaya. Kalau sudah tua, fitnah yang paling bahaya itu tahta, wibawa. Sehingga apa? Biasanya orang kalau sudah tua itu paling susah kalau tawarannya itu jabatan. Kalau anak muda sih nggak terlalu mikir masalah itu. Yang penting dia punya duit, punya istri yang cantik, selesai mereka kan itu. Tapi kalau sudah tua, urusan jabatan itu nomor satu. Dunia mungkin nggak dipikir, harta nggak dipikir, tapi kalau jabatan itu fitnah bagi mereka. Orang itu banyak di antara ulama-ulama kita di Indonesia itu kan, ya masya Allah, kita lihat dulu masya Allah kayak apa gitu, kesolehan dia, ketokohan dia, sampai duduk di MUI, luar biasa lah itu. Hancur juga itu dengan dunia kan gitu. Nah itu apa? Kenapa? Karena kita meremehkan ilmu yang kita miliki itu. Coba kalau seandainya itu kita itu ilmu itu lebih mahal daripada dunia itu seseorang itu, kita nggak butuh itu sama mereka itu. Ketika kita nggak butuh sama mereka, baru mereka itu bisa menghormati kita. Dan rupanya bahwa prinsip hidup itu kita seperti itu gitu. Sehingga bahwa kita, bagi kita itu orang kaya sama miskin itu nggak ada bedanya gitu di hadapan kita. Jangan sampai apa? Kita itu merendah di hadapan orang kaya. Nah itu kalau kita ngisi kajian itu anggap sama saja itu orang kaya miskin biasa bagi kita itu. Sehingga jangan sampai apa? Orang kaya itu dianakmaskan. Dan memang kalau sudah kita itu menganakmaskan orang-orang kaya, kita itu akan diinjak-injak martabat kita. Dan itu dirasakan sama teman-teman saya. Saya pun juga pernah merasakan itu. Ketika dulu hidup di Jakarta itu berat terkadang itu, masya Allah, kalau sudah fitnah itu, apalagi kalau istilahnya teman-teman kita itu namanya tawadu. Tawadu itu tahu warna duit. Itu kalau sudah tahu warna duit bahaya, ya kan? Akhirnya apa? Dakwah itu cari ladang basah gitu, ya kan? Akhirnya kalau ya candaan kita lah suatu saat itu, kalau dakwahnya itu di kota besar, dakwahnya di Jakarta, dakwahnya di Pekanbaru, di kota-kota besar lah itu, sukanya itu membacanya surat fil, gajah-gajah gitu, karena jamaahnya kan gajah-gajah semua gitu.
Sedangkan kalau dakwahnya itu di kampung-kampung, bacanya surat Al-Ikhlas terus dia itu. Kenapa? Karena yang nggak dapat apa-apa gitu loh. Merintis itu nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi apa? Ada sebuah kelezatan melebihi itu gitu loh. Ya, saya hidup di Jakarta itu, sudah merasakan bagaimana kehidupan di Jakarta itu. Tapi apa? Bagi saya nggak lezat sama sekali gitu loh. Kenapa? Kelezatan bagi saya itu kalau saya punya pondok pesantren, saya punya murid. Walaupun hidup susah payah dengan murid itu nikmat bagi saya itu. Sehingga kalau saya ke Jakarta itu saya tinggal. Akhirnya kita tinggal ya merintis dari awal dakwah itu, mati-matian, lelah letih. Tapi disitulah kelezatan. Lezatnya kita itu di situ gitu. Kalau ustadz itu, kalau kita misalkan kalau mau cari duit, ini sebagai ya gambaran, tapi jangan sampai seperti itu. Ini sebagai gambaran saja itu. Sekarang itu profesi yang paling menggiurkan itu jadi ustadz. Profesi yang paling menggiurkan itu untuk cari duit itu jadi ustadz. S1, S2 itu nggak ada apa-apanya itu. Berapa ya S1 itu kalau pol-polan dia mau cari kerjaan itu sampai berapa dia itu? Kalau dia itu pengen cari dunia, jadi ustadz sekarang itu. Apalagi sudah jadi ustadz terkenal itu. Mau cari duit, mau cari wanita, banyak sekali tinggal milih dia itu. Cari wanita saja tinggal milih dia itu. Dia mau cari duit, tinggal milih dia itu jabatan kemana gitu. Tempat ladang basah itu kemana itu, gampang sekali itu. Tapi kalau kita itu dakwah untuk itu, apalagi kita ketemu sama orang kaya, kita merendahkan diri kita, Masya Allah hina sekali kita itu di hadapan mereka itu. Terus bagaimana kita itu? Kita ngisi kajian antara orang kaya orang miskin, kita bagi kita nggak ada bedanya, sama saja. Sehingga apa? Lisan kita itu nggak cekak untuk ngomong ini haram, ini bid'ah di hadapan orang kaya. Kenapa? Karena itu problem bagi juru dakwah. Nah, terkadang problem bagi juru dakwah itu apa? Ketika dia ngisi di hadapan orang kaya, ngomongnya itu yo sepelintir-pelintir dulu, haram tapi nggak tegas gitu. Melintir ke sana, melintir ke sini, kenapa? Takut kalau tersinggung mereka orang kaya, nanti saya nggak bisa ngisi kajian lagi kan itu. Pernah sampai saya itu ya, ini cerita ya. Saya itu pernah diundang kajian ibu-ibu. Hampir semua pengusaha semua lah itu. Dan rupanya mereka itu gonta-ganti ustadz. Mereka sudah lama pengajian itu, udah lama sekali itu. Gonta-ganti ustadz terus gak ada yang cocok gitu. Sampai suatu ketika ngundang saya itu. Saya ngundang, saya nggak peduli kan itu. Saya ngisi haram, ini bid'ah, syirik gitu semua itu. Akhirnya saya tahu mereka para pengusaha, kajiannya di rumah keliling-keliling itu. Saya lihat rumahnya mewah-mewah semua itu. Masya Allah ini. Akhirnya saya ngisi kajian, ya sudah haram, saya katakan haram kan itu. Sampai akhirnya setelah itu diskusi itu. Ustaz, saya punya usaha seperti apa? Hukumnya riba, haram. Ustaz, saya kayak gini kan hukumnya haram. Akhirnya Ustaz kok haram semua itu? Akhirnya saya, itu bukan urusan saya gitu loh, haram tidaknya itu. Yang penting Anda tanya sama saya haram, saya jawab haram. Terima tidak urusan Anda, itu urusan saya kan itu. Salahnya Anda itu, kenapa Anda itu dulu bisnis, sebelum bisnis itu nggak belajar kan itu. Itu salahnya Anda, bukan salahnya saya gitu loh. Ya kan? Yang baik itu apa? Sebelum Anda bisnis itu belajar ini haram tidaknya kan muamalah itu. Bukan setelah sukses baru kita tanya gitu loh. Tanya sama saya haramkan gitu. Saya nggak peduli gitu loh. Sampai ribut waktu itu kan itu. Sampai saya bilang terakhir itu, saya nggak peduli Anda terima maupun tidak itu. Kenapa? Saya nggak butuh diundang di sini juga gitu. Saya besok nggak diundang, ya nggak apa-apa, saya nggak butuh kan gitu. Yang butuh Anda bukan saya di sini kan gitu. Akhirnya ribut selesai wes. Saya udah mikir nggak mungkin diundang lagi kan itu. Saya yang penting sudah plong itu apa? Berani menyampaikan kan kebenaran kan itu. Subhanallah, besok diundang lagi gitu. Saya bilang kok nggak kapok-kapok undang saya ini kan. Sudah tak marahin seperti itu nggak kapok gitu loh. Ustadz, saya malah seneng yang ustadz kayak gini tegas gitu. Kemarin cari ustadz tuh nggak ada yang tegas. Tanya hukum kerjaan seperti ini, ngambang semua jawabannya itu. Saya pengen ustadz yang tegas kayak gini. Ya bagus kalau seperti ini, kalau mau ngaji sama saya nggak mau kajian tematik. Terus bagaimana? Ayo kita kaji muamalah. Waktu itu saya wajibkan semua peserta itu beli bukunya Ustadz Irwandi. Harta Haram di sebelah kita itu, yang Harta Haram itu. Buku itu baca satu persatu gitu. Sehingga bahwa kita tahu semua muamalah kita itu haram tidaknya itu. Sampai subhanallah itu. Sampai saya itu sudah nggak bisa ngisi kajian di situ lagi karena sibuknya kita, saya tinggal itu. Sampai pada nangis mereka itu. Kenapa? Kita itu intinya apa? Kalau kita pengen dihormati sama orang itu, jangan pernah merendah di hadapan orang itu. Orang kan hormati kita itu. Tapi kalau kita itu merendah karena takut dunia mereka, takut jabatan mereka, kita akan diinjak-injak sama mereka itu. Maka apa? Kita itu orang ahli akhirat itu harus lebih mulia daripada ahli dunia. Jadikan Islam kita itu di atas daripada dunia dan seisinya itu.
Sehingga apa? Orang itu akan hormat sama kita walaupun kita orang miskin gitu. Para sahabat itu walaupun orang miskin, mereka nggak punya apa-apa, tapi kalau sudah keluar, wibawanya nampak gitu. Sehingga orang kaya saja segen sama mereka itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah butuh sama hartanya orang. Sehingga apa? Itu yang menjadikan kita itu menjadi wibawa. Apalagi ilmu yang kita miliki itu mahal sekali ilmu kita itu. Jangan sampai kita tunduk di hadapan orang kaya itu. Jangan sampai apa? Kita tunduk di hadapan pejabat. Hina sekali kita itu. Dan itu saya terapkan, saya biasa seperti itu. Makanya saya terkadang ada orang kaya ngundang saya, ngundangnya di rumah itu, kajian pribadi itu. Enggak, saya enggak ada waktu gitu. Kajian pribadi, kajian keluarga, waktu saya lebih mahal daripada ngurusi keluarga itu kan gitu. Makanya saya bilang, kalau mau ngaji kajian umum. Kita ada kajian umum untuk banyak orang kan gitu. Tapi kalau kajian keluarga, di rumah sendirian, seakan-akan cuma keluarga saya yang datang, enggak, saya enggak butuh gitu. Sampai pernah itu, waktu dulu saya masih waktu longgar lah itu. Ada orang kaya raya lah, punya perusahaan itu, bikin kajian di rumahnya untuk keluarga. Setelah jalan, ya untuk keluarga dia saja itu. Setelah itu, subhanallah, karena sibuknya saya ada kajian di luar, di masjid umum lah untuk orang umum ya. Ya saya tinggal kajian orang kaya itu. Sampai datang ke rumah, minta ini, afan saya udah gak ada waktu itu. Kalau mau ngaji, ikut kajian umum yang ada kan gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah minta sama orang, apalagi apa mengharapkan dunia mereka. Sama sekali kita nggak pengen gitu. Aib sekali lah penuntut ilmu itu apa mana-mana pikir cuma duit itu. Saya ngisi kajian ini dapat duit berapa itu? Aib sekali bagi kita itu. Sudah banyak lah nikmat Allah itu, banyak sekali itu. Wong kita dulu, saya di Yaman saja itu nggak pernah megang duit yang masih hidup gitu. Sampai saya kalau ditanya sama ibu saya itu, "Nak, gimana kamu di sana?" Saya bilang, "Bu, nanti kalau saya masih pulang berarti saya masih hidup gitu." Terus gampang saja prinsip saya masih hidup itu masih alhamdulillah yang penting itu. Walaupun apa setahun nggak megang duit gitu. Sampai kita itu kalau pengen jajan itu, saking nggak punya duitnya itu, kita itu cuma pergi ke warung makan, cium baunya saja itu. Alhamdulillah, selesai cukup pulang ke asrama itu. Karena kita nggak punya uang gitu loh. Tapi alhamdulillah apa? Alhamdulillah bisa hidup gitu loh. Kalau kita santai kena dan disuruh pulang ke Indonesia, nggak mau kita itu. Sampai perang di Yaman pun kita nggak mau pulang itu. Sampai waktu mau pulang pun nangis saya itu. Kenapa? Ada kelezatan melebihi dunia dan seisinya itu. Yaitu apa? Ilmu. Kalau bukan karena ilmu, ngapain kita ke Yaman itu? Negeri yang seperti ini, gersang, panas, makanan gak enak, semuanya serba gak enak dunianya itu. Ngapain kita ke sana itu? Tapi ada kelezatan di balik dunia dan seisinya itu. Yaitu apa? Ilmu. Sehingga kalau kita suruh pulang gak mau itu. Sampai kita tinggalkan kenikmatan dunia semuanya. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang lebih lezat daripada dunia dan seisinya. Yaitu apa? Hidayah. Hidayah itu lebih mahal. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan hadis yang ke-26. Nanti kita akan masuk di hadis yang ke-27. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.